Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok material magnetik yang beranggotakan Muhammad Abdi Mardika, Nita Ayu Lestari, Toto Ahridoyo, dan Salsa Dedwijana akan menjelaskan review jurnal yang telah dilakukan oleh kelompok kami yang berjudul Nikel Kobat Oksida dan Sulfida berstruktur nano untuk aplikasi dalam superkapasitor dan produksi energi hijau menggunakan air limbah. Kemajuan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan permintaan energi di dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan ketersediaan energi itu sendiri terbatas sehingga membuat energi menjadi begitu mahal. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif lain untuk menghemat energi. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan, yaitu membuat energi hijau atau green energy yang ramah lingkungan. Terkait dengan penyimpanan energi, para ilmuwan telah melakukan penelitian mengenai bagaimana cara mengembangkan bahan terbaik dan murah untuk perangkat penyimpanan energi. Antara superkapasitor dengan baterai litium dalam hal mengirimkan sejumlah energi dengan cepat, maka superkapasitor lebih baik daripada baterai litium. Sedangkan nilai energi dan daya pada superkapasitor ditentukan oleh jenis elektrodanya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan nikel kobat oksida dan sulfida. Penggunaan nikel kobat oksida memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu biaya yang rendah dan toksisitas yang rendah. Sedangkan keunggulan dari nikel kobat sulfida memiliki konduktivitas yang tinggi. Pada penelitian ini, nikel kobat oksida dan sulfida yang berstruktur nano disintesis dengan menggunakan metode hidrotermal. Pada penelitian sebelumnya terkait superkapasitor dan pemisahan air untuk reaksi oksidasi urea yang juga menggunakan bahan nikel kobat oksida dan sulfida menunjukkan kapasitas penyimpanan energi yang sangat baik serta aktivitas elektrokatalitik yang efisien untuk pemisahan air dan oksidasi urea. Oleh karena itu, nikel kobat oksida yang berstruktur nano dan nikel kobat sulfida dapat menemukan aplikasi potensialnya dalam superkapasitor dan produksi energi hijau dengan menggunakan air limbah yang mana biayanya jauh lebih rendah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaduk, gelas beker, autoklaf berlapis teflon, vakum, difraksi sinar X atau XRD, pemindaian FEI versa 3D dual beam mikroskop elektron atau SEM, spektroskopi fotoelektron sinar X P500 versa probe 2 atau XPS, kawat platina, elektroda kalomel jenuh atau SCE, dan elektroda Hg atau HGO. Bahan-bahannya yaitu potongan busa nikel, isopropanol dan aseton, nikel kobat, setrimonium bromida atau CTAB surfaktan yang biasa digunakan sebagai bahan pelapis untuk sintesis nanopartikel, larutan urea, larutan nikel kobat dan CTAB, nikel kobat oksida, nikel kobat sulfida, dan air suling. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama, sintesis nikel kobat oksida, yang kedua sintesis nikel kobat sulfida, dan karakterisasi. Sintesis nikel kobat oksida
Yang pertama yaitu potongan busa nikel dibersihkan dengan HCl dan dibilas dengan air suling. Selanjutnya dicuci dengan isopropanol dan aseton. Garam dilarutkan dalam 8 ml air suling selama 6 menit dalam sonikator dan sesekali diaduk. Kemudian 300 mg setrimonium bromida dilarutkan dalam 10 ml air suling di bawah sonikasi dan pengadukan selama 5 menit, kemudian ditambahkan larutan nikel dan kobalt. Selanjutnya yaitu 720 mg urea dilarutkan dalam 18 ml air suling, kemudian ditambahkan nikel kobalt plus CTAB sambil diaduk disonikasi selama 5 menit. Langkah selanjutnya yaitu 700 mg urea dilarutkan dalam 18 ml air suling, kemudian ditambahkan nikel kobalt dan CTAB sambil diaduk disonikasi selama 5 menit. Yang terakhir yaitu setelah reaksi dan pengeringan, bahan kemudian diendapkan pada busa nikel yang dipanaskan pada suhu 300 derajat Celcius selama 3 jam di udara untuk membentuk nikel kobalt oksida. Selanjutnya sintesis nikel kobalt sulfida. Setelah reaksi hidrotermal pada suhu 140 derajat Celcius selama 12 jam, 700 mg natrium sulfida dalam 30 ml air suling ditambahkan ke busa nikel dalam autoklav berlapis teflon berkapasitas 400 ml. Reaksi ini dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian busa nikel dicuci dengan air suling dan alkohol, kemudian dikeringkan dalam vakum pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Teknik karakterisasi struktur nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida dilakukan menggunakan XRD, SEM, dan XPS. Pengukuran elektrokimia ini dilakukan dalam sistem 3 elektroda menggunakan stasiun kerja elektrokimia Versastat 4-500. Kawat platina digunakan sebagai elektroda lawan dan elektroda kalomel jenuh atau SCE digunakan sebagai elektroda referensi. Elektroda Hg atau HGO jenuh digunakan sebagai referensi untuk menguji superkapasitor. Busa nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida digunakan sebagai elektroda kerja selama pengujian elektrokimia. Voltammetri siklik atau CV, pengukuran galvanostatic charge discharge atau GCD digunakan untuk pengujian superkapasitor dalam elektrolit KOH. Pemisahan air dan OUR. Elektroda referensi dikalibrasi terhadap elektroda hidrogen reversibel atau RHE di 1 mol KOH elektrolit pada suhu kamar. Semua potensi ini dikonversi dan dirujuk ke RHE dan dikoreksi IR dilakukan untuk setiap pengukuran linear sweep voltammetry atau LSV dilakukan pada 10 mV/s untuk OR, HER, dan OUR. Spektroskopi impedansi elektrokimia atau EIS dan koloamperometri atau
Ca dilakukan masing-masing pada 0,6 V dan 0,55 SCE. Yang selanjutnya ada hasil karakterisasi struktur. Kemurnian fasa nikel kobalt oksida dan sulfida diperiksa menggunakan difraksi sinar X. Pola yang ditunjukkan sinar X dari sampel seperti pada gambar berikut. Pada gambar A, puncak difraksi nikel kobalt oksida terletak pada 31,14, 36,69, 44,62, 55,44, 59,09 dan 64,98. Sedangkan pada gambar B, puncak difraksinya nikel kobalt sulfida terletak pada 31,5, 38,5, 50,4 dan 55,2 yang dikaitkan dengan perilaku fase kubik nikel kobalt sulfida. Selanjutnya ada karakterisasi struktur. Pemindaian mikroskop elektron atau SEM digunakan untuk memeriksa morfologi permukaan nikel kobalt oksida dan sulfida seperti pada gambar berikut. Pada gambar A, yaitu pada nikel kobalt oksida, menunjukkan seperti mikrosfer berbentuk dandelion dengan struktur berpori. Sedangkan pada gambar B, nanosit dari nikel kobalt sulfida terlihat dengan struktur mikro berpori. Kemudian SPS digunakan untuk menganalisis komposisi unsur dan keadaan kimia Ni, Co, dan O. Diamati dalam spektrum survei seperti pada gambar berikut. Pada gambar A, nikel kobalt oksida menampilkan rasio atom 1:1,43 dan banding 5,34 untuk nikel, kobalt, dan oksigen. Pada gambar B, elemen kobalt berpuncak pada 781,0 dan 796,6 eV sesuai dengan CO2+, dan puncak energi ikat pada 779,6 dan 795,2 eV sesuai dengan CO3+. Pada gambar D menunjukkan tinggi spektrum resolusi O1S. Pada puncak 01 muncul di 529,7 eV berhubungan dengan ikatan logam oksigen. Pada puncak O2 pada 531,3 eV biasanya dianggap berasal dari kelompok H-, sedangkan kehadiran puncak di 531,8 eV disebabkan oleh kotoran, cacat, dan beberapa spesies permukaan. Hasil ini menunjukkan komposisi nikel kobalt oksida mengandung nikel, Ni, 2+, Ni 3+, CO2+, dan CO3+. Untuk nikel kobalt sulfida S dan O diamati pada gambar berikut. Gambar A, kehadiran O karena paparan udara. NS rasio atom dalam nikel kobalt sulfida adalah 1:2,67 dibanding 3,78, dan dipastikan bahwa nikel kobalt sulfida tersebut disintesis dengan baik tanpa kotoran apapun. Pada gambar B sampai D menampilkan spektrum resolusi tinggi dari nikel kobalt sulfida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat elektrokimia superkapasitor. Nah, hal ini untuk mengevaluasi kemampuan penyimpanan energi dari elektroda nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida. Kemudian juga voltmetri siklik dan pelepasan muatan galvanostatik. Untuk pengukuran ini menggunakan sistem 3 elektroda, yakni 3 molar KOH sebagai elektrolitnya. Dari kurva
nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida dapat dilihat pada gambar AB. Dapat diamati sepasang puncak redoks menunjukkan perilaku pseudo-kapasitif dari material tersebut atau dari bahan-bahan tersebut. Nah, selain itu peningkatan arus puncak katodik dan anodik diamati dengan peningkatan laju pemindaian yang menunjukkan kinetika reaksi yang dikendalikan difusi untuk transportasi muatan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar C dan D menunjukkan kurva charge discharge dari nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida pada berbagai kepadatan arus. Semua grafik menampilkan dataran tinggi dan non-linearity yang menunjukkan sifat pseudo-kapasitif dari elektroda tersebut. Nah, kemudian seperti yang terlihat, hubungan antara kapasitansi spesifik dan rapat arus pada gambar E ini menunjukkan kapasitansi spesifik menurun dengan meningkatnya kerapatan arus. Pada kerapatan arus rendah, elektrolit dapat tetap berada jauh di permukaan dan bagian permukaan luar dari elektroda struktur nano. Hal ini dikarenakan karena polarisasi yang tinggi. Di sisi lain, elektrolit hanya dapat bereaksi dengan bagian luar permukaan karena polarisasi yang relatif rendah yang membuat kapasitansinya rendah. Sifat elektrokimia superkapasitornya lagi, untuk uji stabilitas jangka panjang 5000 siklus pengisian pengosongan dilakukan di gambar di PPT tersebut. Retensi 73% dan 75% diperoleh untuk nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida setelah 5000 siklus dengan rata-rata efisiensi kolom 100% sampai 100% ya. Nah, bentuk 10 siklus pengisian pengosongan pertama dan 10 siklus terakhir ini dapat dilihat, ini gambarnya cukup cocok ya. Nah, hal ini menunjukkan elektroda yang stabil untuk penerapan sebagai superkapasitor. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perilaku elektrokatalitik. Nah, sifat elektrokatalitik sampel nikel kobalt oksida dan sulfida ini dieksplorasi menggunakan pengukuran voltametri, sahapan linear, dan spektroskopi impedansi elektrokimia dengan elektrolit alkali KUH 1 molar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A, ini menunjukkan kurva polarisasi dari semua sampel untuk reaksi evolusi oksigen. Pada nikel kobalt oksida ini menunjukkan potensi onset 339 MV, sedangkan untuk nikel kobalt sulfida diperoleh potensi onset rendah yaitu 240 MV. Nah, selain itu nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida ini diamati potensi berlebih dari 379 dan 282 MV pada rapat arus 10 mA per cm persegi. Nah, selanjutnya di dalam gambar B ini untuk masing-masing nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida ini menghasilkan kemiringan pada nilai 75 dan 99 MV per des. Nah, selanjutnya pengukuran spektroskopi impedansi elektrokimia untuk nikel kobalt oksida dan sulfida dilakukan dalam rentang frekuensi 0,05 Hz sampai 10 kHz
dengan amplitudo AC yang diterapkan 10 MV. Kemudian pada gambar C ini menunjukkan untuk semua sampel dan inset. Hal ini digunakan untuk menjelaskan kesetaraan dari sirkuit listrik, di mana R1 ini adalah hambatan elektrolit, kemudian R2 adalah transfer biaya hambatan pada antarmuka antara elektroda dan elektrolit, dan CS ini adalah kapasitansi dari lapisan antarmuka. Pada gambar C tersebut ditunjukkan bahwa ini diameter setengah lingkaran ini yang lebih kecil menunjukkan resistensi transfer muatan yang lebih rendah. R2 nilai Ni CO2O4 atau nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida adalah sebesar 2,18 dan 1,39, di mana nikel kobalt sulfida ini memiliki resistansi transfer muatan yang lebih sedikit daripada nikel kobalt sulfida. Nah, hal ini menunjukkan konduktivitas listrik yang lebih tinggi dan proses transfer muatan yang lebih cepat selama reaksi. Nah, selanjutnya ketahanan elektrokatalisis. Ketahanan elektrokatalis ini diperiksa menggunakan sapuan linear voltammetri, yaitu ditunjukkan seperti pada gambar D. Nah, pada nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida ini mempertahankan bentuk yang mirip dengan bentuk siklus pertama setelah 1000 siklus voltammetri siklik pada laju pemindaian 50 MV per second. Maka hal ini menunjukkan stabilitas elektrokimia yang tinggi. Kemudian terkait masih dengan perilaku elektrokatalitik, ini kinerja elektrokatalis untuk reaksi evolusi hidrogen dianalisis menggunakan nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida dalam media alkali 1 molar KOH. Nah, over potensial diperoleh 196 dan 308 MV untuk menghantarkan rapat arus 10 mA per cm bersama dengan 135 dan 133 MV per des sebagai kemiringan Tafel untuk nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida. Daya tahan tinggi dari kedua sampel ini juga ditunjukkan saat membandingkan siklus pertama dengan 1000 siklus kurva. Berbeda dengan reaksi evolusi oksigen, aktivitas nikel kobalt sulfida katalis ini berkurang setelah adanya sulfurisasi. Nah, untuk hasil yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi aktivitas elektrokatalitik untuk reaksi oksidasi urea, ini elektroda nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida. Pengukuran LSF digunakan dalam larutan KOH 1 molar sebelum dan sesudah memasukkan 0,33 molar urea. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Potensi oksidasi urea untuk kedua nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida diturunkan menjadi 1,34 volt dengan adanya urea, seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B.
yang mewakili potensi berlebih yang relatif rendah yaitu pada 10 mA per cm. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida ini sangat efisien sebagai elektrokatalis untuk produksi gas hidrogen. Nah, selanjutnya tabel yang berasal dari kurva LSV ini dihitung dan ditampilkan pada gambar C dan D. Nah, ditunjukkan hasil bahwa kemiringan tabel NiCO2O4 ini atau nikel kobalt sulfida dan nikel kobalt sulfida ini menurun dari 75 ini menjadi 65 MV dan 99 menjadi 68 MV setelah dimasukkan urea 0,33 molar yang menunjukkan proses reaksi oksigen urea ini lebih cepat daripada laju reaksi evolusi oksigen. Nah, untuk yang terakhir, untuk stabilitas jangka panjang dari elektrokatalis, uji kronoamperometri ini ditampilkan pada gambar yang E. Jadi selama reaksi oksidasi urea yang panjang ini prosesnya ini lebih dari 20 jam ya, sehingga kerapatan arus oleh nikel kobalt oksida ini dikurangi 57% dari 33 hingga 14,3 mA per cm persegi, dan dengan kerapatan arus nikel kobalt sulfida menurun 41% dari 51 menjadi 30 mA per cm persegi. Nah, dari hasil ini menunjukkan stabilitas nikel kobalt sulfida ini relatif lebih baik daripada untuk nikel kobalt oksida. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai perilaku elektrokatalitik. Kesimpulannya yaitu nanosel nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida yang disintesis menggunakan metode hidrotermal fasil untuk superkapasitor, pemisahan air, dan oksidasi urea. Diamati dengan kinerja nikel kobalt oksida yang meningkat secara signifikan setelah mengubahnya menjadi nikel kobalt sulfida. Pada superkapasitor, kapasitansi spesifik nikel kobalt sulfida adalah maksimum, yaitu 6,5 F per cm kubik, sedangkan nikel kobalt oksida elektroda menunjukkan 2,07 F per cm kubik. Pada pemisahan air, nikel kobalt sulfida menunjukkan overpotensial yaitu 282 MV, sedangkan nikel kobalt oksida menampilkan potensi berlebih yaitu 379 meter volt. Reaksi evolusi hidrogen tidak seperti OER yang beralasan penurunan aktivitas tidak jelas setelah disulfurisasi, tetapi kelebihan 196 dan 308 MV diperoleh untuk nikel kobalt oksida dan nikel kobalt sulfida untuk menghantarkan rapat arus 10 mA per cm kubik. Setelah pengenalan 0,33 mol urea, potensi
oksidasi urea untuk keduanya diturunkan ke 1,34 volt rendah pada rapat arus 10 mA per cm kubik. Baik, itu tadi pemaparan review jurnal dari kelompok material magnetik yang berjudul Nikel, Kobalt, Oksida, dan Sulfida berstruktur nano untuk aplikasi dalam superkapasitor dan produksi energi hijau menggunakan air limbah. Bila mana teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti langsung komen di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang lainnya biar menambah pengetahuan. Kurang lebihnya kelompok material magnetik mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.